Awal kehancuran NATO pada tahun 2025 semakin terlihat jelas, salah satunya ditandai oleh perpecahan internal dan langkah-langkah kontroversial dari negara anggotanya. Slovakia, salah satu negara anggota NATO, secara mengejutkan, tiba-tiba membuka pintu persahabatan dengan Rusia, musuh bebuyutan yang kini berubah menjadi sekutu baru. Pada hari Minggu, tanggal 22 Desember tahun 2024, Perdana Menteri Slovakia, Robert Fico, melakukan kunjungan penting, terbang ke Moskow untuk bertemu langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan ini menjadi headline berita-berita di seluruh dunia dan memicu kegelisahan besar di kalangan negara-negara barat yang kemudian tidak segan-segan memberi label kepada Robert Fico sebagai pengkhianat. Pertemuan tersebut membahas masalah pengiriman gas alam Rusia. Saat ini, gas Rusia masih mengalir melalui Ukraina ke beberapa negara Eropa, termasuk Slovakia, berdasarkan perjanjian yang akan berakhir pada bulan Desember tahun 2024. Namun demikian, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menyatakan bahwa Ukraina tidak akan memperpanjang kesepakatan tersebut dan bahkan melarang transit gas Rusia yang melewati Ukraina menuju Slovakia. Langkah ini dianggap oleh Robert Fico sebagai provokasi yang merugikan kepentingan energi Slovakia. Robert Fico mengatakan, pertemuan saya hari ini merupakan respon terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang menjawab pertanyaan pribadi saya pada hari Kamis, mengatakan bahwa ia menentang setiap transit gas melalui Ukraina ke wilayah kami. Sikap seperti itu merugikan Slovakia secara finansial dan mengancam pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir di Slovakia yang tidak dapat diterima. Merupakan tugas saya untuk melindungi dan mempromosikan politik kedaulatan Slovakia. Maka, setelah kabar mengenai pertemuan Robert Fico dengan Vladimir Putin tersebar, gelombang protes pun pecah di Bratislava, ibu kota Slovakia. Ratusan orang turun ke jalan membawa spanduk yang menunjukkan dukungan mereka terhadap Ukraina, sambil mengutuk langkah Fico yang dianggap berkhianat terhadap nilai-nilai NATO. Beberapa spanduk menampilkan gambar-gambar satir tentang Fico, sementara yang lain berisi pesan langsung. Salah satu spanduk yang mencuri perhatian bertuliskan, baunya seperti pengkhianatan. Robert Fico selama ini dikenal sebagai salah satu pemimpin Uni Eropa yang paling kritis terhadap dukungan Barat untuk Ukraina. Setelah terpilih sebagai Perdana Menteri Slovakia pada tahun 2023, ia segera menghentikan bantuan militer negaranya kepada Ukraina. Fico juga pernah mengatakan bahwa Vladimir Putin telah disetankan secara keliru oleh Barat. Selain itu, Fico juga secara terbuka mendesak Uni Eropa untuk mencabut sanksi terhadap Rusia dan menyerukan dialog dengan Moskow setelah perang berakhir. Pada tanggal 18 Desember, Fico membuat klaim kontroversial tentang masa depan Ukraina. Ukraina tidak akan diundang ke NATO. Ukraina akan kehilangan sepertiga wilayahnya. Akan ada pasukan militer asing di sana. Itu mungkin akibat konflik tak masuk akal yang telah berlangsung di Ukraina selama 3 tahun terakhir. Sekali lagi saya menghargai bahwa ini adalah pelanggaran hukum internasional di pihak Rusia, tetapi Barat telah mendorong Ukraina ke dalam situasi yang buruk, dan itu adalah posisi saya yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Sikap Fico terhadap konflik Ukraina dan hubungannya dengan Rusia telah membuatnya menjadi target ancaman yang sangat-sangat serius. Pada bulan Mei, ia selamat dari upaya pembunuhan oleh seorang aktivis yang menentang pandangannya mengenai Ukraina. Kemudian pada bulan Oktober, Fico mengungkapkan bahwa ia menghadapi ancaman upaya pembunuhan kedua karena sikapnya yang pro-Rusia dan kritis terhadap Ukraina. Tidak hanya itu, Fico juga pernah membuat tuduhan mengejutkan terhadap Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Ia mengklaim bahwa Zelensky mencoba menyuapnya dengan 500 juta euro untuk membujuk Slovakia agar mendukung upaya Ukraina dalam bergabung dengan NATO. Tuduhan ini semakin memperkeruh hubungan antara Bratislava dan Kiev, sekaligus menambah ketegangan di tengah konflik yang memang telah memanas. Bahkan, langkah yang diambil oleh Slovakia ini dapat memperburuk ketidakpercayaan internal NATO, berisiko memperlemah aliansi ini untuk jangka panjang. Ketika negara anggota mulai menentang kebijakan Barat, negara-negara lain yang memiliki ketergantungan energi pada Rusia bisa mengikuti jejak yang sama. Dampaknya, solidaritas NATO yang selama ini menjadi kekuatan utama bisa terganggu, bahkan dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri Eropa secara keseluruhan. Selain itu, kebijakan semacam ini dapat mempercepat pembentukan aliansi baru. Negara-negara di Eropa Tengah dan Timur yang merasa terabaikan atau tidak puas dengan sikap Barat, bukan tidak mungkin akan lebih memilih untuk mempererat hubungan dengan Rusia atau negara-negara lain yang tidak sejalan dengan kebijakan NATO.
Semua perkembangan ini semakin memperkuat prediksi Philip Spayson O'Brien, seorang profesor sejarawan dan analis geopolitik di Universitas St. Andrews, Skotlandia, yang pernah meramalkan bahwa pada tahun 2025, NATO menghadapi risiko kehancuran internal akibat perbedaan kepentingan di antara negara-negara anggotanya. Ketergantungan negara-negara seperti Slovakia pada energi Rusia, ditambah dengan meningkatnya sikap skeptis terhadap kebijakan kolektif aliansi, menciptakan celah yang sulit diperbaiki. Dan tahun 2025 pun menjadi saksi awal runtuhnya aliansi NATO yang selama ini dianggap sebagai benteng pertahanan dunia barat. Keputusan Slovakia untuk mengambil langkah diplomatik dengan Rusia menggambarkan keberanian sekaligus kebijaksanaan dalam menghadapi krisis energi yang tengah mengancam Eropa. Negara maju di jantung Eropa Tengah ini telah lama menjadi contoh keberhasilan yang gemilang. Dengan penghasilan per kapita yang tinggi, Slovakia menjelma sebagai kekuatan ekonomi yang patut diperhitungkan. Negara ini telah merajut dinamika pasar bebas dengan benang-benang solidaritas sosial, sehingga menghadirkan kehidupan yang nyaman serta sejahtera bagi masyarakatnya. Di sini, akses terhadap perawatan kesehatan universal, pendidikan gratis, serta pembayaran cuti orang tua bukan hanya mimpi belaka, tetapi telah menjadi sebuah kenyataan umum yang menjanjikan. Dengan semangat inovasi yang tidak kunjung padam, Slovakia telah menegaskan dominasinya pada industri otomotif, menorehkan prestasi cemerlang sebagai negara dengan produksi mobil per kapita terbesar di dunia. Pada tahun 2019, Slovakia berhasil memproduksi sebanyak 1,1 juta mobil, sebuah angka yang mengesankan mencakup 43% dari total output industri mereka. 5 pabrik perakitan mobil besar berdiri megah di tanah Slovakia, termasuk Volkswagen dan Jaguar Land Rover. Bahkan Hyundai, meskipun tidak memiliki pabrik perakitannya di Slovakia, berkontribusi besar dengan memasok komponen vital untuk berbagai industri otomotif. Slovakia telah menjadi pusat dari inovasi dan efisiensi, membuktikan bahwa negara kecil dengan populasi hanya sekitar 5 juta jiwa pun bisa bersaing di panggung internasional. Sekaligus mengisyaratkan bahwa negara bisa maju dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat tanpa harus menjadi boneka bagi kekuatan asing. Industri manufaktur elektronik Slovakia juga berkembang pesat. Samsung memproduksi TV LCD dan monitor komputer di negara ini. Sementara raksasa teknologi seperti Amazon dan Microsoft memilih Slovakia sebagai rumah bagi kantor pusat mereka di Eropa Tengah dan Timur. Dengan luas wilayah hanya sekitar 49.000 km persegi, Slovakia adalah contoh sempurna bagaimana sebuah negara kecil bisa menciptakan pengaruh besar melalui kerja keras, inovasi, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Namun, keberanian Slovakia untuk berdiri tegak di tengah tekanan Barat bukanlah hal yang mudah. Di saat negara-negara lain di Eropa, seperti Jerman, memilih tunduk patuh pada NATO dan sekutu Barat, Slovakia mengambil jalan yang berbeda. Jerman, yang dulu menjadi pilar kekuatan ekonomi Eropa, kini mulai merasakan dampak dari keputusannya untuk sepenuhnya tunduk pada agenda aliansi di seberang Samudra Atlantik. Harga energi di Jerman melambung tinggi akibat kebijakan yang memutuskan gas Rusia tanpa solusi yang jelas. Inflasi merajalela, rakyat menderita, dan ribuan pabrik terpaksa tutup dan gulung tikar. Sebuah pengingat tentang gagalnya kebijakan yang hanya mengutamakan kepentingan geopolitik tanpa memikirkan rakyat. Slovakia, di sisi lain, menolak untuk jatuh ke dalam jebakan yang sama. Robert Fico paham betul bahwa kepentingan rakyat Slovakia jauh lebih urgen, menyadari bahwa stabilitas energi adalah kunci bagi kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan industri Slovakia. Dengan mempertahankan hubungan baik dengan Rusia, Slovakia memastikan bahwa pasokan gas tetap aman dan harga energi akan selalu terjangkau. Dengan segala pencapaiannya, Slovakia telah menjadi permata yang bersinar di jantung Eropa, menjadi contoh bagi negara-negara lain bahwa kedaulatan dan kesejahteraan rakyat harus selalu menjadi prioritas utama. Selain Slovakia yang memilih untuk tidak sepenuhnya tunduk pada kebijakan NATO, Hungaria juga tampak mempunyai langkah yang serupa. Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orbán, telah mempertegas posisinya yang berbeda dari mayoritas negara anggota NATO dan Uni Eropa, terutama terkait hubungan dengan Rusia. Pada bulan Juli tahun 2024, Viktor Orbán melakukan kunjungan ke Moskow untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kunjungan ini menuai kritik tajam dari Uni Eropa dan Ukraina, yang menilai langkah tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip solidaritas terhadap Ukraina dalam konflik yang sedang berlangsung.
Namun Orbán menyebut kunjungan tersebut sebagai bagian dari misi perdamaian yang bertujuan untuk memulai dialog antara Rusia dan Ukraina, langkah yang ia yakini sebagai pendekatan realistis untuk mencapai gencatan senjata. Langkah ini bukan hal baru bagi Orbán yang selama bertahun-tahun telah membangun hubungan erat dengan Kremlin. Bahkan setelah invasi Rusia ke Ukraina pada bulan Februari tahun 2022, Orbán terus mempromosikan pendekatan pragmatis terhadap Rusia. Dalam beberapa kesempatan, ia menegaskan bahwa Rusia adalah kekuatan besar yang tidak dapat ditaklukkan melalui konflik militer semata, dan bahwa solusi diplomatik adalah satu-satunya jalan keluar. Sementara banyak negara anggota NATO dan Uni Eropa mendorong dukungan tanpa syarat untuk Ukraina, Orbán justru memperlambat bantuan finansial Uni Eropa untuk Ukraina dan menyerukan penghentian konflik melalui kompromi, bukan eskalasi. Langkah ini dianggap oleh beberapa pihak sebagai bentuk penenangan terhadap Rusia, tetapi bagi Orbán, ini adalah upaya untuk melindungi kepentingan nasional Hungaria, terutama dalam hal energi dan ekonomi. Semua kondisi ini semakin diperparah oleh prediksi Philip Spacen O'Brien yang menyebutkan bahwa kehancuran NATO bisa menjadi kenyataan, terutama jika Donald Trump telah selesai dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat pada bulan Januari tahun 2025. O'Brien mendasarkan prediksinya pada pola kebijakan Trump selama masa jabatan sebelumnya di tahun 2016 hingga 2020, di mana Trump menunjukkan ketidakpedulian terhadap komitmen global Amerika, termasuk terhadap sekutu-sekutu NATO. Saat itu, Trump lebih memilih menarik pasukan Amerika dari berbagai wilayah konflik global, mengutamakan kepentingan nasional di atas kerja sama internasional. Bahkan, kebijakan seperti membatalkan partisipasi Amerika dalam Perjanjian Paris dan menarik diri dari WHO mencerminkan pandangan yang bertentangan dengan prinsip dasar solidaritas aliansi. Jika pola ini berlanjut dalam periode kedua kepemimpinannya, banyak yang memperkirakan bahwa dukungan Amerika terhadap NATO akan semakin melemah, menciptakan keretakan serius dalam aliansi yang selama ini bergantung pada kekuatan Amerika sebagai pilar utama. Dengan kondisi internal NATO yang mulai goyah, ditambah dengan kecenderungan negara-negara seperti Hungaria dan Slovakia yang mendekat ke Rusia, prediksi O'Brien memberikan gambaran suram tentang masa depan aliansi ini. NATO bukan hanya menghadapi ancaman eksternal, tetapi juga risiko kehancuran dari dalam. Kita memang tidak tahu pasti apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi analisis dan prediksi bukanlah sekadar tebakan, tetapi semuanya berdasarkan data dan pengamatan mendalam. Philip Spacen O'Brien bukan satu-satunya yang memperkirakan keretakan dalam tubuh NATO. Sejumlah pakar lain juga melihat tanda-tanda melemahnya aliansi ini. Meski secara lahiriah NATO tidak hancur, tapi apa artinya keberadaan organisasi ini jika negara-negara anggotanya semakin tidak patuh? Tidak hanya Slovakia dan Hungaria yang menunjukkan kecenderungan berbeda, tetapi negara-negara seperti Italia dan Turki juga mulai mengambil sikap yang tidak selalu sejalan dengan kebijakan NATO. Ketidakharmonisan ini bisa menjadi ancaman yang lebih berbahaya daripada serangan eksternal, karena retakan dari dalam memiliki potensi besar untuk melumpuhkan aliansi secara perlahan-lahan.